Semangat pagi! Hai Bapak dan Ibu, good friends, selamat datang di talk show Prokes Tips Anti Lengah Menghadapi Omikron yang dipersembahkan oleh BCA AIA. Senang sekali saya Melissa Karim bisa menjumpai Bapak dan Ibu dan good friends untuk ngobrol langsung dengan narasumber kami yang luar biasa di kesempatan kali ini ya. Kita akan berbincang dengan seorang dokter spesialis pulmonologi yang saat ini praktek di Mayapada Hospital Kuningan. Langsung saja kita undang Dr. Jaka Pradipta. Dokter Jaka, apa kabar? Baik, Mbak Melissa. Mbak Melissa gimana kabarnya? Puji Tuhan, juga sehat, dokter. Nah, Bapak dan Ibu good friends, selama pandemi ini saya rasa Dokter Jaka ini kesibukannya luar biasa. Makanya untuk bisa bertemu dengan beliau, ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Terima kasih ya dokter buat waktunya hari ini. Nah, kita kan tahu nih dok, bahwa virus COVID-19 itu terus bermutasi dari awal tahun 2020, ya kan? Kemudian selalu ada tren baru yang kalau bercandaan teman-teman saya tuh dok, ada tren summer, ada tren winter yang kemarin terakhir, dan yang terakhir itu kan hasilnya adalah varian Omikron. Nah, di saat Omikron nanti sudah lewat, apakah artinya pandemi sudah berakhir dok? Ya, jadi sampai sejauh ini memang Omikron ini memang yang paling akhir. Jadi Alpha, Beta, Delta, Omikron. Untuk mengakhiri ini salah satunya adalah dengan cara membentuk antibodi yang kuat di suatu daerah, yaitu dengan cara vaksinasi dan prokes yang baik. Gitu. Oke, jadi nah tadi dokter juga sempat menyebutkan bahwa untuk menciptakan imunitas yang baik di satu negara itu juga vaksinasinya harus tinggi, ya kan? Jadi penting sekali vaksin itu digunakan secara komprehensif untuk membentuk antibodi kita secara bersama ya dok ya. Nah, sekarang ini kan kalau di Indonesia sudah berjalan vaksin booster atau vaksin ketiga nih Bapak dan Ibu good friends, yang memang adalah lanjutan dari vaksin pertama dan kedua. Apakah benar dok bahwa kalau kita sudah mendapatkan vaksin booster yang ketiga itu akan membuat kita itu super power? Iya, jadi prinsip vaksin itu sebenarnya kan dia membentuk antibodi atau perlindungan di dalam tubuh kita. Nah, dosis yang full dose sebenarnya 2 dosis. Nah, dengan 2 dosis itu kita harapkan dia sudah ada proteksi untuk kalau virus masuk bisa ada yang lawan. Nah, tapi dengan adanya Omikron ini dia kan mutasinya cukup banyak sehingga bisa kabur dari imunitas kita. Sehingga kita perlu perkuat lagi. Yang udah ada nih kita perkuat, yaitu dengan booster. Jadi kita boost lagi, kita tingkatkan lagi kemampuannya. Jadi dengan booster, imunitas akan bertambah sehingga kalau kita kena, gejala menjadi lebih ringan. Makanya sangat disarankan sekali untuk mengejar vaksinasi booster apabila sudah lengkap vaksinnya dan sekarang bisa 3 bulan sesudahnya. Jadi kalau tadi kan 6 bulan baru bisa booster, sekarang dipercepat. Jadi, jadi boleh sesudah 3 bulan kita mendapatkan booster lagi. Benar, 3 bulan dan gak usah pilih-pilih, semuanya bagus. Semuanya bagus ya. Bapak dan Ibu good friends ya. Jadi memang vaksin booster itu penting untuk menambah antibodi kita ya, supaya pertahanan tubuh kita lebih kuat apabila terjadi infeksi dari virus COVID-19 ini. Nah, kalau di Indonesia, artinya kan kalau kita sudah menerima vaksin dosis ketiga itu kita tetap harus menerapkan prokes karena kita beda-beda setiap kota penularannya nih dokter ya artinya ya. Nah, mengenai virus corona sendiri dok, kaitannya seberapa erat sih dengan komorbid dan obesitas? Ya, jadi pandemi ini sudah berjalan 2 tahun. Kita nilai ternyata ada orang-orang tertentu yang memang akan menjadi berat ketika terkena COVID, yaitu orang yang usia lanjut, memiliki komorbid, khususnya penyakit diabetes, penyakit jantung gitu, dan pasien-pasien dengan obesitas. Nah, kenapa? Karena basicnya orang-orang yang mempunyai usia lanjut imunitasnya lebih rendah dibanding orang yang usia muda. Pasukannya udah mulai lemah. Kemudian orang-orang yang punya komorbid dan obesitas biasanya mereka punya tingkat peradangannya yang memang sudah cukup tinggi dari awal. Jadi pas kena COVID, radangnya itu jadi inflamasi sangat tinggi. Seperti kalau saya ibaratkan kayak bensin dikasih api dia langsung membakar gitu. Nah, jadi dari situ kita sama-sama belajar bahwa
menjaga kesehatan dari dalam itu sangat penting. Jadi kalau protokol kesehatan pakai masker, mencegah keramaian dan lain-lain itu kita anggap sebagai sebuah pagar rumah untuk melindungi dari maling misalnya. Tapi dengan menjaga komorbid kita terkontrol, menjaga imunitas kita yang baik, melakukan vaksinasi, itu kita ibaratkan sebagai sebuah satpam yang menjaga di dalam rumah. Sehingga ini harus combine nih dua-duanya, harus sama-sama bekerja baik agar bila kita terkena virus COVID tidak menjadi berat dan cepat sembuh gitu. Baik, artinya kan penting buat kita nih Bapak dan Ibu Good Friends untuk menurunkan komorbid, juga menjaga jangan sampai masuk ke obesitas, karena itu membuat kita semakin rentan terhadap inflamasi yang disebabkan oleh virus COVID-19 kan. Betul. Nah kalau gitu dokter boleh dong nih, kan kita seperti selalu dinasehatkan lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin dokter boleh berbagi resep, tips dan trik bagaimana caranya menjaga kesehatan dokter ya, untuk kita juga untuk bisa diterapkan ya Bapak dan Ibu, menjaga pola makan, olahraga dilakukan seperti apa dok? Ya, jadi sebenarnya perilaku hidup bersih dan sehat itu diajarkan dari kita kecil ya, bahkan dari level puskesmas, posyandu tuh dari kita kecil tuh selalu diingatkan. Tapi mungkin kita banyak yang lupa, gitu ya. Kita kalau lagi sehat suka lupa, benar ya. Jadi yang paling mudah sebenarnya yang kita sadari adalah contohnya apa? Tidur yang cukup dan baik. Artinya waktunya 6-8 jam tidur berkualitas, kualitas. Jadi ciri khasnya apa sih kalau tidur yang baik? Kalau bangun kita seger. Kalau bangun kita malah lemas, malah kita nggak segar, itu ada masalah dengan tidurnya. Dan tidur itu akan merefresh kembali badan kita, meregenerasi sel-sel kita yang rusak ya. Dan ini sangat banyak orang yang kualitas tidurnya nggak bagus karena mungkin di kota-kota besar ya, pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Main gadget macam gitu ya. Nah jadi sama-sama yuk tidur harus bagus. Kemudian yang kedua, perilaku hidup sehatnya. Misalnya apa? Makan yang sehat gitu. Jangan makan junk food, makan yang sehat dan yang bergizi. Artinya gizinya seimbang. Jangan dominan terlalu banyak karbonya. Misalnya yang terlalu banyak manis-manis. Kan sekarang kita banyak jajan yang minuman-minuman manis dan lain hal. Atau bahkan kita proteinnya rendah gitu. Jadi protein harus balance. Perlu sekali ya dok ya. Khususnya pada pada infeksi virus tuh protein sangat baik. Sehingga memang semuanya harus balance, semua harus bagus. Kemudian perilaku habit yang nggak bagus, merokok misalnya, kemudian minum-minuman alkohol gitu. Jadi hal-hal tersebut akan membuat imun kita menjadi rendah, pelindungan tubuh kita menjadi rendah, sehingga itu memang harus kita hindari. Dan yang paling penting juga adalah berolahraga. Jadi kalau kita lihat tadi obesitas menjadi faktor risiko menjadi berat, makanya turunkan berat badan menjadi berat badan ideal. Dengan cara apa? Bergerak. Saat ini kita lebih banyak asik di kasur, di sofa, main gadget ya. Udah keenakan WFH kita dong. Udah jadi sebuah habit jadinya ya. Akhirnya kita lupa untuk bergerak. Otot-otot kita menjadi lemah. Padahal kita bisa melakukan olahraga dari hal-hal kecil yang dimulai dari rumah ya. Apakah itu kita pakai YouTube misalnya, olahraga pakai aplikasi, jadi nggak perlu ikut kelas-kelas bayar, semua bisa gratis gitu ya, dengan olahraga minimal di dalam rumah. Atau misalnya kalau nggak mau keluar rumah, nggak mau jalan, takut ketemu orang, misalnya keramaian, bisa treadmill di rumah gitu ya. Atau olahraga lainnya kita lakukan di dalam rumah atau secara minimal, tapi harus disiplin dan rutin. Itu seminggu kurang lebih 2-3 kali. Oke. Nah dok, aku penasaran sih dok, dari tadi pengen tanya ya, selama 2 tahun dokter kan adalah dokter spesialis paru yang memang artinya pasiennya kebanyakan COVID-19 dong. Dokter pernah terkena COVID-19 nggak dok? Alhamdulillah selama bekerja tiap hari ketemu pasien COVID, belum pernah ngeliat hasil PCR-ku positif sih. Alhamdulillah. Jadi selalu negatif. Negatif itu adalah sebuah kenikmatan hidup saat ini ya dok. Iya benar. Jadi artinya dokter menerapkan tips yang diberikan kepada Bapak Ibu Good Friends kan, tidurnya cukup, kemudian makannya dijaga, makannya berkualitas, bernutrisi, kemudian berolahraga, dan juga kita harus rileks pikirannya ya dok, supaya harus tetap happy ya. Ya, benar banget. Pas banget Bapak dan Ibu, kita bicara dengan Dokter Jaka untuk mendapatkan tips untuk hidup lebih sehat dan supaya tidak terkena COVID-19 pastinya ya. Nah sekarang Bapak dan Ibu Good Friends, sudah ada aplikasi AIA Vitality yang bisa memudahkan Bapak dan Ibu Good Friends dalam melakukan gaya hidup lebih sehat.
untuk menjaga diri, juga keluarga untuk tetap sehat, dan tentunya upaya-upaya yang dilakukannya kecil-kecil namun mudah nih. Salah satunya adalah dengan berolahraga dan cek rutin kesehatan. Solusi produk dari BCA AIA sekarang ini bukan hanya sekedar mengcover resiko sakit dan meninggal, tapi juga memberikan manfaat hidup sehat. Apa itu? Nah, itu dia aplikasi AIA Vitality, program kebugaran inovatif yang memberikan reward atas setiap pilihan hidup sehat kita. Jadi sebagai anggota AIA Vitality, kita bisa mendapatkan gratis check up kesehatan setiap tahun, bisa mendapatkan voucher GoFood mingguan dari aktivitas fisik kita, dan bisa dapat diskon premi, dan masih banyak lagi manfaat lainnya untuk membantu kita semua menjalani hidup yang lebih sehat, lebih lama, dan lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu Good Friends bisa menghubungi Bank Assurance Life Consultant AIA di cabang BCA terdekat, atau langsung ke AIA Customer Care Line. Terima kasih Dr. Jaka buat waktunya ya untuk memberikan kita pengetahuan yang sangat berharga ini. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu Good Friends yang sudah mengikuti talk show ini. Semoga semua selalu dikaruniai kesehatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan. Jangan lupa sekali lagi untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Saya Melisa Karim, pamit dulu, undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat! Kita tahu, hidup sehat itu penting. Tapi selalu ada keraguan memulai. Bersama AIA Vitality, kita menemukan alasan mulai tentukan menu pilihan. Alasan luangkan waktu tenangkan diri. Alasan untuk lebih banyak bergerak. Alasan buat rencanakan masa depan. Kita punya banyak alasan untuk gak ragu lagi. Karena apapun alasan hidup sehat kita, selalu ada caranya bersama AIA Vitality. Tentukan sehatmu, tingkatkan stamina, dan dapatkan manfaatnya apapun alasannya. Mayapada Hospital Kuningan adalah bagian dari Mayapada Healthcare Group yang juga menaungi Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Mayapada Hospital Tangerang, dan Mayapada Hospital Bogor. Selamat datang di Mayapada Hospital Kuningan, Jakarta. Mayapada Hospital Kuningan berdiri di lahan seluas 16.267 meter persegi yang terdiri dari 9 lantai dan 80 bed. Kami menawarkan sejumlah layanan kesehatan unggulan seperti Pusat Kesehatan Anak Terpadu, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, One-Stop Service Medical Check-up, Spesialis dan Subspesialis Penyakit Dalam, Kedokteran Olahraga dan Rehabilitasi Medik. Layanan kesehatan unggulan anak. Menjaga kesehatan anak adalah kewajiban Anda sebagai orang tua. Di Mayapada Hospital Kuningan, kami menawarkan beragam layanan kesehatan untuk membantu tumbuh kembang anak secara optimal. Layanan kesehatan kandungan dan kebidanan. Untuk kaum wanita, kami menyediakan berbagai layanan kebidanan dan kandungan, meliputi perawatan, diagnosa, dan pengobatan. Kami ingin Anda merasa mempunyai wewenang untuk diri Anda, yakni percaya diri dan nyaman dalam setiap langkah Anda. Layanan kesehatan unggulan medical check-up. Kami menawarkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dalam satu area, sehingga membuat Anda nyaman berpindah dari satu ruangan pemeriksaan ke ruang lainnya. Layanan kesehatan unggulan penyakit dalam. Selain memiliki beragam dokter subspesialis penyakit dalam, layanan kesehatan Mayapada Hospital Kuningan juga didukung peralatan kesehatan yang canggih dan baru, yang memberikan keakuratan diagnosa dan penanganan yang tepat. Layanan kesehatan rehabilitasi medik dan kedokteran olahraga.
Kami meyakini terapi yang baik dapat mengembalikan fungsi tubuh setelah menjalani pengobatan atau operasi akibat cedera parah, stroke, infeksi, maupun tumor. Didukung fasilitas, alat, dan tenaga medis yang ahli di bidangnya, kami siap membantu proses penyembuhan dan membuat Anda lebih sehat dan bugar. Mayapada Hospital Kuningan berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan berstandar internasional. Mari selangkah lebih sehat bersama Mayapada Hospital.